Berarti saya logistik ada lagi nggak Om yang kira-kira harus dipersiapkan tuh sebelum overland? Mungkin kita lebih kerucutin lagi nih. Iya. Kita bahas sih Indonesia 4x4 overland ya, karena itulah yang tadi mendasari ya mungkin pengalaman-pengalaman masing-masing yang akhirnya kita bikin di 2017 Indonesia 4x4 overland. Nah mungkin kita lebih untuk kendaraan dan pengalaman-pengalaman ketika setelah 2017 gitu ya, karena tadi kan kita udah bicara nih pengalaman sebelumnya di awal-awal. Nah, waktu belajar. Nah mungkin biar nggak terlalu ke belakang-belakang lagi dan sebagainya, karena saya yakin juga mungkin teman-teman yang nonton ingin tahu nih apa sih itu Indonesia 4x4 overland gitu kan. Oke, kalau untuk kendaraan-kendaraannya mungkin Om Yuma yang lebih paham nih. Kalau untuk saya sih gini, ya mungkin karena dari pengalaman juga ya, karena kita kalau pengalaman itu pasti lebih mahal ya, untuk bisa jadi sesuatu ya seperti Eca juga bikin kayak kelas, dia bikin kelas untuk safety driving. Itu penting ternyata di waktu kita ngejalanin. Ya, jadi kita tahu apa yang kita butuhkan dan apa kita survive. Nah ini kendaraannya kan, kalau menurut saya kita bisa dari awal yaitu dengan kendaraan apa adanya, yang penting dia standar, safety, dan kita bisa pakai dan kita sementara bisa tidur di dalam kendaraan. Yang penting 4x4. Dan bisa dilipat joknya. Jadi bisa tidur ya. Minimal itu dulu lah sebelum pakai tenda. Kalau pakai tenda, saya pernah kejebak sama hujan juga. Ternyata kita pagi-paginya berenang di dalam tenda. Soalnya air masuk ke dalam. Jadi saya kapok, nggak mau ini lagi di tenda yang di bawah. Kecuali yang sekarang udah ada tenda yang dari velvet itu. Yang baru. Yang paling enak ya paling aman ya di dalam mobil, apalagi itu cari rumah penduduk ya. Nah, cari rumah penduduk. Jadi mas nginep di rumah penduduk itu juga bisa. Sebenarnya karena dianggap licik. Dianggap licik. Saya paling sering nginep rumah penduduk. Nah, dia paling licik nih. Jadi biasanya kalau memang udah agak berumur, cari rumah penduduk. Dimasakin depan doyan. Enak dong berarti ya. Enggak, jadi gini. Saya ini kan udah cukup umur. Udah 53 tahun saya. Masih muda Om. 53 tahun. Waktu lahir. Kalau ini 53, saya berapa jadi? Jadi kita tiap 3 bulan selalu ikut. Kita bikin itu event. Iya. Biasanya saya datang ke satu tempat, saya pasang tenda, saya pasang tempat masak, saya masak. Nanti jam 10 malam, saya biasa nyari rumah kampung, orang kampung. Kenalan sama orang kampung. Rumah kampung di mana? Situ boleh nggak nginep sana? Boleh aja, ya udah kita tidur di situ. Kan ada toiletnya, ada ini segala macam. Terus besok pagi kita balik lagi. Terus biasanya orang-orang bertanya, tadi malam kemana? Cari toilet. Kok baru balik? Ya di sebelahnya ada tempat tidur, kita tidur. Untuk menghindari satu, kalau hujan, problem untuk umur saya jalan kaki di 53 loh kata tadi. 53 waktu lahir. Kepleset saya udah pernah. Waktu itu kita punya tenda di atas roof rack. Itu mau jatuh udah pernah. Jadi saya sayang badan, jadi lebih baik saya tidur di rumah penduduk. Lebih dekat dengan penduduk. Biasanya penduduk itu ngobrol, keluh kesah dia, suka duka dia juga dia ceritakan kepada kita. Dan sewanya itu cuman satu rumah, itu cuman satu kamar di hotel. Dan mereka kita bahan makanan kita bawa, kita suruh masak. Kita ngajarin. Kita masak sama-sama lah dengan masak sama-sama. Kita makan sama-sama juga. Kita kasih bahan bakunya, kebersihannya kita ajarin. Toiletnya mereka segala macam. Biasanya kan mereka ya begitu aja kan. Iya. Jadi kita edukasi juga ke situ. Pernah saya datang ke satu tempat, Pacitan. Kita kan nggak pernah dengar nih Pacitan seperti apa. Kita taunya Pacitan itu tempat lahir orang petinggi Indonesia. Cuman itu aja. Pas kita pulang dari ada kawinan, kalau nggak salah berdua Eca, sama istri saya, sama istri Eca. Kita lewat Pacitan yuk, katanya bagus. Kita lewat. Ternyata indah. Dan waktu kita bikin Indonesia 4x4 overland, pesertanya bludak dan dia marah sama kita. Kenapa kamu baru kasih tahu ada Pacitan secantik ini? Kita juga baru tahu, saya bilang. Nah disitulah kita tahu bahwa reok itu
asal muasalnya sebelum dari Ponorogo itu ada Kampung Reog. Oke. Terus UMKM, kebetulan kita kenal salah satu peserta, dia juga orang situ, dia undang UMKM. Sampai sekarang ibu-ibu nih yang ikut. Kalau ikut Indonesia 4 Overland, dia selalu yang nyanyiin Indonesia Raya. Ibu ini selalu ikut. Mbak, jadi trip Indonesia 4x4 Overland ini tidak hanya jalan-jalan ya, tapi juga sambil mengenalkan, belajar betul. sejarah Iya, juga, iya. banyak hal ya. Iya. Oh, banyak banget. Luar biasa. Kita haruskan juga membeli sesuatu dari tempat UMKM itu. ya, Ada dari yang tempat. jual apa? Ya. Gula aren dari situ, ada yang jual ini, jual itu. Kita beli gitu. Iya. Nah menariknya kalau dibilang kendaraan ya, kendaraan yang dipakai. Siapa aja yang boleh bergabung nih, terus ada Iya. persyaratan khusus nggak mengenai kendaraan? Tadi kan sempat dibahas kendaraan Iya. nih. Kalau di kita sih untuk persyaratannya nggak muluk-muluk. Jadi sebenarnya yang penting dia 4x4 standar, bawa alat camping. Alat campingnya harus seperti apa? Apakah ada persyaratan khusus, tendanya seperti apa? Nggak juga, yang penting nyaman. Nyaman Yang ya. penting nyaman, bawa alat masak juga, bahan makanan. Terus kemudian jangan lupa alat-alat standar safety-nya di kendaraan pasti terpasang dengan baik seperti safety belt dan sebagainya. Udah cukup bagi Iya, kita untuk betul. bisa mengeksplor keindahan Indonesia. Bilang, berarti harus mobil yang mahal dong? Nggak juga, relatif. Tergantung masing-masing orang mau nyamannya seperti apa. Ya tadi nih senior-senior kita, gue mah nyamannya di rumah penduduk gitu. Ada yang masakin, ada kamar mandi, silakan gitu. Tapi ada yang nyamannya mungkin pakai tenda di bawah, ada yang cuma pakai sleeping bag atau bahkan ada cuma pakai hammock aja. Iya, betul. Silakan. Yang penting tetap aman dan nyaman buat dirinya. Oke, berarti ini banyak juga ya mungkin pertanyaan dari teman-teman terkait biaya nih ya. Berapa nih biasanya kalau trip tuh habis berapa sih? Mungkin tadi dijawab ya, relatif mungkin ya. Tapi kalau bisa dikasih range nih, bisa kira-kira ada berapa nggak Om? Kalau habis berapa tergantung mobil. Tergantung Iya. mobil ya? Tergantung mobil. Boros juga ya. Iya, tapi kan biayanya kan murah sebetulnya. Iya. Ya kalau Biaya untuk murah. pendaftarannya sendiri memang ada patokannya. Karena kan dari biaya tersebut itu ada fasilitas yang diberikan. Oke. Itu untuk biayanya itu untuk 3 hari. Biasa kita yang pendek tuh 3 hari pelaksanaan. Oh 3 hari bisa? 3 hari Berarti bisa. 2 bulan. Berarti Jadi hanya cuma saya bisa dong ikut 3 hari Yang ya. tiap Kalau 3 2 bulan bulan juga nggak bisa tetap ikutan Om. Dipecat nanti saya. Nggak usah 3 hari, 2 hari pun bisa. hari Oh 2 hari ada. Kalau Iya. gitu nanti kita mintain izin di kantor. Boleh ya. Tapi numpang Om boleh? Hah? Nebeng boleh? Boleh di dong. mobil Om Yuma, Nggak di usah harus mobil pakai Om Ari. mobil. Nebeng boleh. Nah yang 3 hari itu biasanya kita start tuh di hari Jumat. Oke. Jumat setelah Jumatan, jadi semua orang udah nggak ada PR-nya lagi nih gitu kan. Terus kita jalan, terus camping di malam pertama. Besoknya kita jalan lagi, camping di malam kedua. Terus besoknya di hari Minggunya penutupan, sekaligus ya mungkin di situ ada games-games gitu kan. Untuk Sama itu bakti sosial dan biasanya. bakti sosial. Oh bakti sosial juga ya? Betul, Kita sih selalu. bilangnya bukan bakti sosial ya, kita bilang itu ada pemberian tali asih kepada warga. Jadi manfaat ini bukan cuman tadi ya, bukan cuman kepada UMKM dan sebagainya, tapi juga kita ada tali asih dan edukasi. Jadi kalau kita ketemu daerah tempat yang indah alamnya, kadang-kadang itu ada yang ngurus warga lokal. Oke. Biasanya namanya Pokdarwis, Oh. kelompok sadar wisata. Itu binaan tingkat kecamatan. Nah ada beberapa tempat-tempat yang mereka nih karena tempatnya tersembunyi, misalnya air terjun, Ya. tersembunyi. Jadi nggak jarang orang yang berwisata ke sana. Itu bahkan kita datang ke sana, kita berikan edukasi. Nanti kalau ketemu ini tempat jadi rame, kalau ketemu orang begini, terus harus seperti ini, menangani wisatawan lokal seperti ini. Nah, itulah bantuan-bantuan yang Diberikan kita ya. berikan. Tapi balik lagi nih, Vin, kalau untuk biayanya sendiri. Nah tadi ya, kalau tadi Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari, itu satu kendaraan termasuk 2 orang, itu kita sudah berikan untuk tempat dia camping, tapi untuk alat-alatnya bawa sendiri ya. Ya. Tapi lahan camping, Fasilitas. terus kemudian juga ada pastinya ada t-shirt dan sebagainya. Itu kalau dibilang mahal apa enggak relatif. Jadi kita itu per pendaftaran per kendaraan untuk 2 orang itu sekitar 1 jutaan lah. Oke. 113 gitu, 1,2.
mungkin masih affordable ya kalau kita lihat untuk open trip lah yang biasa juga di sekitaran gitu ya Om. Luar biasa, apalagi manfaatnya banyak nih, udah kita belajar. Apalagi kalau udah biasa ini beli makanan yang misalnya yang dibutuhkan apa untuk yang dimasak misalnya kan, pasti jauh lebih murah ya Bisa kan. lebih murah lagi ya. Paling yang paling banyak biasanya di bensin. Bahan bakar. Paling mahal di Bensin ya. bensin. Iya, beda-beda Sama di ya. tol. Iya, Sama di di tol. tol ya. Tapi kalau misalkan kalau saya lihat kan mobil-mobil ini kan emang untuk medan ekstrim ya. Tapi sebelum itu ada perlu modif-modif gak sih untuk mobil-mobilnya? Banyak mobil yang tidak dimodif. Standar Yang pun penting udah standar pun udah bisa ya? Tapi sekarang banyak mobil-mobil yang orang-orang yang mempunyai mobil-mobil yang harganya mahal, Ya. terus dia bikin seperti mobil home. Oh, kayak lagi zaman sekarang tuh camper van gitu Camper ya. van. Jadi Kan di camper van dalamnya- itu bisa dibeli di luar negara, dia import, dia pasang di sini mobil, tapi itu nggak kejangkau lah, itu bukan itu terlalu beyond jauh lah. expectation lah. Terlalu Saya ini aja nggak ya. punya. Ya. Nggak nyampe, susah. Jadi balik lagi. Tapi banyak yang punya di banyak Indonesia yang punya, banyak. betul. Yang ikut kita banyak, bahkan yang di direct di towing Iya. itu juga ada. Jadi beberapa. trailernya di belakang Trailernya tuh ada di- rumahnya. ada Dia bisa kamar, mandi. ada apa Iya. lah, Bisa masak. bener-bener kayak bawa rumah kecil Iya, gitu iya. ya. Bisa Karena ada mandi, toilet, ada kamar mandi. bisa mandi air panas bahkan. Wah, Ada nyaman AC banget dong. split lagi. Ada Iya, AC AC. split. Bener, serius Tapi itu. kalau bobo kayak gitu susah nggak sih Om buat Ya medan-medan memang susah? ada Jadi berat. kesulitan Harus Jadi sendiri. ada berat effort ya. tersendiri lah. Tapi balik lagi tadi, Iya. apakah harusnya seperti itu? Apakah Ya, harus enggak seperti lah. apa? Kita nggak ada pakemnya. Yang penting 4x4 dan nyamannya aja seperti apa. Kalau memang nyamannya seperti Mereka itu, kita terima, yang biasa pun kita terima. Nyaman. Jadi, Karena asasnya tuh adalah ngumpul bareng melihat keindahan alam Indonesia dan mensiarkan keindahan alam yang dilihat. Oke. iya dan Realisasi dulu. ternyata ya, kan banyak yang ikut nih keluarga. Jadi mereka merasa manfaatnya bukan yang mendapatkan manfaat bukan hanya warga dari sekitar tempat yang kita lewatin atau Pemda setempat, tapi ternyata yang ikut keluarga nih dengan keluarga manfaatnya ada bonusnya. Apa tuh Om? Jadi banyak nih ngomong ke Om Yuma, ngomong ke Pak Hari, ngomong ke saya, Om anak saya nagih. Maksudnya gimana? Anaknya masih kecil. Jadi mungkin anak ini, keluarga ini tinggal di kota besar. Iya. Baru sekali diajak ngelihat sawah. Baru Oh, iya. sekali ngelihat perbedaan, oh itu kerbau, itu sapi. Selama ini nganggapnya tuh Dia nggak tahu. binatang yang sama. Sama. Terus baru kali ini juga anaknya itu main ke selokan yang bersih ya. Iya. Dan ternyata menyenangi. Dan itu orang tua senang banget. Iya. Wah ini saya senang banget loh. Kehidupan luar ruang yang dia tidak pernah Iya, dapatkan. benar. Ya, Jadi tidak kayak hanya buah-buahan dibeli. bisa ambil sendiri, Betul. bisa apa. Luar biasa, jadi tidak hanya terfokus anak zaman sekarang kan mungkin gadget ya Oh, Om. iya. Lihat, Itulah. Itu kita menjauhkan sedikit daripada gadget. iya, jadi bisa melihat alam nih secara langsung bagaimana. Satu Jadi, weekend itu dia nggak pegang gadget. ah, Karena iya. terbengong-bengong lihat, ini begini, Seru ya ini di alam begini, ya. begini, iya. Bapaknya yang pegang gadget, dia foto-foto, dia share ke sosial media. Iya. Indonesia lo cantik. Nah, Nah, luar biasa. Berarti memang selain mungkin kalau banyak image-nya terkenal mungkin bapak-bapak aja, ternyata banyak keluarga ya yang keluarga. join-nya. keluarga. Jadi Bahkan family ada trip peserta seperti ya? yang bawa ibunya umur 81 tahun. Oh, berarti itu masih bisa ya Masih waktu itu? bisa. Bisa, Dan karena menyenangi. Apalagi hawanya bagus kan. Aslinya. Iya, Udaranya udara yang biasa bagus ya. bagus. Nah. Nggak ada pollution. Tidak ada polusi. Tapi kalau kita kalau kita melihat dari banyak pesertanya, banyak juga nggak? Berapa persen sih keluarga yang ikut? Mayoritas atau keluarga. Mayoritas keluarga. Mayoritas Bang, ya? keluarga. Mayoritas I keluarga. see. Untuk yang pertama kali kita bikin, ya mungkin penyelenggaraan 5 penyelenggaraan atau 3 penyelenggaraan pertama, itu kebanyakan malah individu. Individu ngajak temennya gitu. Tapi lama-lama setelah kita share kemana-mana, akhirnya makin kesini lebih banyak keluarga. Dan itu yang kita harapin sebenarnya. Iya. Jadi lebih family trip ya. Family Ya, trip. family trip, betul. Wah, kadang kan kalau kita melihat image-image di luar kayak touring-touring seperti kan banyak bapak-bapak saja ya yang meninggalkan istri di rumah. Mungkin banyak istri-istrinya tuh sewot nih, sebel ditinggal terus. Tapi kalau ini malah banyak family trip ya, luar biasa. Tapi kalau kita melihat lagi terkait touring-touring itu, kalau tadi kan disebutin ada 3 hari 2 hari ya Om. Itu kemana sih biasanya kalau 3 hari 2 hari? Ya, Ada yang jauh. tergantung. Ada yang bisa Tergantung, dalam Di ada yang Bali, deket. di Bali waktu itu 3 hari event. Oh, Tapi 3 hari kita bisa ya? ketemunya di Bali. Startnya di sana. ketemunya Startnya di di Bali. Bali.
Tapi ada juga yang dekat di sini, Bogor. Ya, bisa Bogor, Bogor. bisa. Kalau di Misalnya. Bogor kita startnya sama-sama di Jakarta. Tapi yang di Bali, yang di Lampung, startnya di Lampung. Oh gitu. Tapi 3 hari. Iya. Iya. Bahkan ada juga yang begini loh. Ada satu perusahaan yang mau jualan ke perusahaan lain. Ya. Yuk ikut trip yuk. Ikut trip yang ngobrol sambil masak-masak. Akhirnya dapat kerjaan. Ada juga yang seperti Networking juga ya jadinya. Iya, networking. Iya. Ini networking. Jadi kita ini bertiga ini bikin itu sama seperti tagline-nya handphone zaman dulu, connecting people. Connecting people. Baik people yang di daerah, di hutan, di gunung maupun di kota. Iya. Jadi connecting semua people ya. Semua Gitu. people. Nah mungkin Om ada trik and tips nggak buat mungkin orang-orang yang pengen baru mulai nih mau ikutan Overland ada nggak? Mungkin satu-satu kali ya. Ya boleh satu trik Om Yuma. Karena pasti silakan. masing-masing punya perspektif kalau- yang beda ya. ya. Kalau saya sih lagi mikir seandainya nggak punya kendaraan, Iya. ya cari temen yang kebetulan Punya. punya kendaraannya, ya kita patungan lah kasarnya kayak gitu. Gitulah yang saya akan saya lakukan. Oke. Nah, sesudah itu kan kita bisa menentukan, oh kendaraan A yang mana yang kita bisa beli, yang harganya segimana ya kan, yang tergantung dari kita ya sendiri kan. Dia merasa cukup dengan itu ya udah dengan itu juga kan. Oke. Bisa membeli kendaraan yang paling nggak dia punya hayalan yang dia nyampe gitu loh. Tapi Berarti- nggak hayal lebih sih pasti bagus lah. Kalau Bener, gitu. berarti di awal bisa nebeng-nebeng dulu lah ya, Ya, untuk di awal. berdua lah. Oh lu kan punya mobil ini, ya, kita berdua yuk, ya, patungan kayak gitu. Kalau perlu keterusan nebeng juga nggak apa-apa. Terus nebeng ya, dia nggak beli nih mobil sendiri. Gak apa-apa kan? Kalau Om Hari gimana Om? Jangan ragu-ragu untuk ikut. Jangan ragu-ragu ya. Karena kita mengutamakan kebersamaan di dalam kehidupan luar ruang di tempat yang indah di Indonesia. Dan kita juga tidak menghalalkan untuk putar musik sepanjang malam. Jadi musik itu dibatasi sampai jam sekian, selebihnya adalah ngobrol, masak sama-sama, berbagi pengalaman, lihat temen punya apa, you punya tenda baru, you punya mobil ini. Masakan apa yang baru? Kalau saya modal saya cuman piring. Piring Jadi masak. orang yang udah masak saya datang, kayaknya baunya enak nih. Pasti ditawarin kan? Ya kita terima. Jadi saya nggak pernah masak. Tenda ada, alat masak ada, tapi saya nggak pernah masak. Piring aja ya modalnya. Piring aja modalnya. Piring Sama masak. terima kasih. Terima kasih. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengikuti Indonesia 4x4 Overland karena pasti menyenangkan. Tidak menyulitkan di dalam treknya juga tidak menyulitkan. Karena trek kita yang kita pilih adalah Overland, bukan off-road. Bukan off-road ya. Tapi mengharuskan memakai kendaraan 4x4. Karena namanya 4x4 Overland. Gitu. Mempermudah lah. Ya. Benar. Jadi lebih ke bersosialisasi secara tradisional lagi ya, tidak hanya lewat gadget, Iya. tidak hanya kita bertemu langsung Iya. bersosialisasi. Baik-baik. Kalau dari Om Echa gimana Om? Asiknya sih sebenarnya ya. Karena kita yang para pionir-pionirnya ini berangkatnya dari pecinta alam. Iya. Nah, karena kita dari pecinta alam, tentunya kita sangat concern dengan ekosistem. Nah, di sini kita mencoba mengedukasi juga para pesertanya bahwa ketika kita berkegiatan, ini Overland kebanyakan kan di alam bebas. Ketika kita berkegiatan di alam bebas, kita adalah tamu. Iya. Sementara tuan rumahnya adalah flora, fauna, serta warga dari daerah yang kita lewatin. Nah, ini kita edukasi terus-menerus. Nah, kalau pesannya buat yang mau ikut, Indonesia terlalu luas untuk dijelajahi. Iya. Mulailah sekarang. Mulailah dari Sekarang sekarang. ya. Mulailah dari sekarang. Dan ketika kita menjelajah atau mendatangi tempat yang cantik di Indonesia, jangan lupa kita punya hutang kepada Ibu Pertiwi. Kita berjalan di atas tanahnya, kita minum dari airnya, kita menghirup udara dari dirinya. Kita bayar hutang dengan mengabarkan kecantikan tanah air kita yang kita anggap bahwa ini salah satu keajaiban dunia ke-8. Baik, luar biasa ya memang.
Jadi kita dari awal tanpa mobil pun juga bisa udah join, enjoy aja dulu mulai dari sekarang karena Indonesia banyak banget tempat-tempat yang harus dijelajahi dan kita belum sempat menjelajahi, takut menyesal nanti tuh teman-teman. Betul. Tapi kalau kita tadi udah banyak ngobrol ini terkait Indonesia 4x4 Overland, trip-tripnya dan lain-lain sebagainya. Kalau saya sih penasaran terkait mobilnya nih, mobilnya ini kan kayak gagah-gagah ya untuk medan-medan tertentu. Orangnya juga gagah kan? Mobil ini keren-keren sekali. Gas gagah. Tapi ini pada pakai keseharian juga pakai mobil ini Om buat daily? Saya pakai mobil yang daily, tapi saya nggak bawa mobilnya. Mobilnya seperti ini. Itu ini juga buat daily ya? Tapi bukan? daily, tiap hari. Kadang-kadang oke. istri saya yang bawa, kadang-kadang saya yang bawa. Jadi walaupun daily juga tetap pakai mobil-mobil seperti ini ya Om? Iya. Kalau ini saya pakai daily yang ini. Oke. Jadi ini saya pakai harian, nganter istri kerja, datang ke kawinan, pergi overland, Jadi semua semuanya ya? ke pasar, pakai ini tuh juga. Om Bima gimana? Pakai harian juga? Iya, sama lah. Kamu mau pakai apa lagi? Apalagi saya nggak punya sedan. Adanya itu. Berarti Om ini mobil 4x4 ini 4x4 ini bukan hanya mungkin hobi ya, udah seperti gaya hidupnya sendiri ya? Atau bagaimana Om? Udah jadi golongan darah mungkin. Iya, kalau darah, darah daging sepertinya. Seru-seru sih. Tapi saya jujur sebagai orang awam saya penasaran sekali sih terkait apa ya, experience, pengen juga ngerasain gitu experience-nya. Cuman kalau dari Om nih, kalau untuk pemula nih mungkin ada nggak tips yang di awal nih, cobain ini dulu deh atau cobain kemana dulu deh untuk pemula-pemula yang baru mau nyoba overland, dimana medannya oke, destinasinya oke juga. Ada nggak Om? Yang paling dekat Ya. dari ibu kota Jakarta Mungkin boleh tadi ya. sebenarnya banyak karena Banyak sekali. banyak sekali. Jakarta ini kan dikelilingin oleh Banten, sekeliling Jakarta ya ada Banten dan ada juga Jawa Barat. Ada gunung lagi. Ada gunung lagi. Dan di daerah-daerah Jawa Barat yang berdekatan dengan Jakarta itu banyak sekali. Di daerah Bogor banyak loh. Daerah Bogor banyak, iya. yang ya kan air terjun, tempat terjun, camping iya. segala macam banyak. Di Banten juga ada. Kita pernah dulu di tahun berapa saya lupa. Kita tuh masuk ke Banten ya, ke daerah dekat Tanjung Lesung. Tapi terus kita terusin lagi sampai ke ujung kulon, tapi bukan yang di atas. Kan biasanya orang ujung kulon yang atas tuh dari mulai ujung Tanjung Lesung terus gitu ya. Tapi ini kita yang bawah yang selatan. Ini jarang orang datang ke sana. Kita bawa ke sana sampai orang-orang pun, Cak, ini masuk ke ujung kulon juga. Iya, wah kita baru tahu nih ada sini. Justru ketika ada orang ngomong, kita baru tahu ada beginian. Itu tujuan kita tercapai. Tujuan kita utama ya. Satu kepuasan. Satu kepuasan. Satu Bahwa kepuasan. kita bisa bawa teman Iya. orang lain yang belum pernah tahu Iya. tempat tersembunyi itu akhirnya tahu ya mengenalkan. Luar biasa. Tapi kalau Indonesia 4x4 Overland ini kalau bikin trip biasanya kalau seperti tahun ini deh Om, kemana aja Om tahun ini? Tahun ini yang udah dilakuin ya? Iya. Yang udah dilakuin itu Luar pulau juga ada. Nggak ada? Iya. kemarin yang terakhir kita bikin di Garut. Di Garut. Dari Garut sampai Pangandaran. Terus yang Desember akan datang ini kita akan bikin di daerah Jawa Tengah. Kita start di Kota Magelang, nanti terus kemudian kita bergerak menuju ke Gunung Tulomoyo. Oh, Gunung Tulomoyo ya? Tulomoyo. Tuh, berarti buat teman-teman yang mau ikut mungkin tahun Desember ya? Desember. Ada lagi. Tuh. Kalau kita udah bahas nih happy-happy-nya ya tadi, experience-nya, seru-serunya. Kalau dari tantangan atau challenge-nya nih, dari kalau trip bersama Indonesia 4x4 Overland ini apa aja sih Om? Tantangannya biasanya dihadapi nih, bakal mungkin untuk teman-teman di rumah yang baru mau mulai udah siap-siap nih, oh challenge-nya ini nih, mau siap-siap menghadapinya itu bagaimana Om? Kalau misalnya startnya di Tulomoyo yang nanti, Iya, kan startnya di Kota Magelang. iya. Itu yang sulit cuma dari Jakarta ke Magelang aja, karena dia sendiri-sendiri. Kita kumpul di Magelang. Bener juga. Nah, sampai situ kita start rame-rame. Rame-rame. Udah jadi satu keluarga itu. Gitu. Dia Kita kalau beberapa kali juga di Lampung, di Sumatera kita pernah bikin, di Bali kita pernah bikin. Karena kita akan pindah-pindah tempat sesuai dengan keindahan alam yang kita pikir indah dan bisa di-share kepada seluruh dunia. Oke, Kalau dari saya sih mungkin menurut saya ya challenge-nya itu adalah cuaca. cuaca ya. Karena kita berkegiatan di alam bebas kan, di luar ruang. Jadi ketika kita share foto-foto waktu kita survei ke peserta, nih loh, kita akan camping di tepi sungai yang cantik begini-begini. Tapi ketika Hujan beda. begitu hujan, oh Meca, kenapa sungainya warnanya coklat? Kalau hujan di hulu kan pasti ke arah hilirnya jadi coklat. Coklat kayak ya. gitu.
Tapi nggak tahu, mungkin Umi mah ada challenge selain itu apa lagi Om? Jebakan-jebakan apa sih? Jebakan-jebakan, Iya, Banyak jebakan-jebakan. Kalau saya udah mengantisipasi, hidupnya di rumah penduduk. Ya gitu lah. Iya, jadi walaupun banyak tapi kalau udah bareng-bareng kan bisa teratasi iya. lah ya, bareng-bareng ya. Dan bermacam-macam teman di situ. Ada yang ngerti mobil, ada yang biasa montir, ada yang apa aja. Jadi saling ngisi lah. Saling membantu dan mengisi. Dan jadi banyak pengalaman kitanya. Bener. Jadi buat teman-teman mungkin yang pemula nggak perlu takut untuk join ya. Jangan Karena takut. nanti bakal Jangan takut. bareng-bareng bersama itu bakal teratasi semua. Iya. Mungkin Om boleh nih terakhir untuk mungkin ada pesan-pesan atau apa nih mau disampaikan sama teman-teman di rumah, boleh nih Om. Atau mau promosi Indonesia 4x4 Overland nanti trip next tripnya juga boleh. Siapa tahu SO kali teman-teman lo. udah nyari. Udah pengen nih SO nyari penting gimana loh. nih ikut tripnya. Oke, boleh. SO itu kan hasil dari ini. Betul. Ngomongin dikit ya. Iya dong, kalau gue sih. Nah, jadi sebenarnya Indonesia 4x4 Overland ini berangkatnya dari smart offroading. Jadi kita bikin smart offroading yaitu suatu gerakan untuk mengkampanyekan safety berkendara di medan off the road. Terus jadilah pelatihan-pelatihan dan public course. Nah, terus dari situ bagaimana caranya lagi nih kita mengkampanyekan safety. Safety berkendara, safety berkegiatan di alam bebas dengan kendaraan 4x4. Turunannya adalah si event Indonesia 4x4 Overland. Jadi di situ kita coba untuk bagaimana sih kalau lo mau jalan-jalan, lo mau camping, lo mau belusukan di hutan, tapi tetap safety. Safety bukan hanya cara nyetirnya aja, tapi berkegiatan di alam bebas. Kita perkenalkan ketika camping itu pakai tumbler, ketika mandi di sungai itu jangan sampai menimbulkan konflik dengan ekosistem dan sebagainya. Apalagi plastik lah ya. Apalagi plastik. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Sekarang udah mulai bagus, cuman masih kurang. Ya. Dan Kita punya akhirnya- polisi sampah. Oke. Iya. Setiap bubar itu ada satu yang ditunjuk untuk menjadi polisi sampah yang dia harus lihat sekelilingnya Tempat dia dari camping. siapa yang buang sampah. Oke, berarti walaupun camping apa-apa nggak boleh ninggalin sampah Nggak ya? boleh. Nggak boleh. Itu haram untuk kita. Dan si polisi sampah ini bukan ngambil terus masukin tong sampah, tapi dikembalikan Menegur ke pemiliknya. Kembalinya, Ya. langsung ditegur langsung ya? Menegur. Ini ada yang ketinggalan. Iya, bagus-bagus. Dan akhirnya sekarang si Indonesia 4x4 Overland ini menjadi sebuah gerakan. Iya. Gerakan yang didukung oleh ratusan membernya untuk mengangkat Indonesia sebagai keajaiban dunia ke-8. Luar biasa. Jadi jangan ragu buat ikut. Jangan ragu teman-teman ikut. Kalau dari Om Heri ada? Apa yang kita lakukan dan laksanakan, semoga bisa menjadi ujung tombak daripada pemasaran pariwisata Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang indah dari segala segi. Nah, luar biasa Indonesia. Ingat teman-teman, negara indah dari segala segi. Jangan di rumah aja. Kalau terakhir nih Om Yumi, silakan. Kalau menurut saya sih ya jangan takut, beraniin diri untuk dimulai. Ya. Ya itu tadi bisa ikut gabung sama teman ataupun apa, dan sebisa mungkin juga ya ikutin ininya Eca yang ininya apa Pelatihan. pelatihan itu mempermudah Smart yang lain. Karena itu nggak boleh kita berbenturan dengan sekitar kita juga. Jadi jangan egois kita Jangan jangan. egois. Nah itu bagus banget. Saya sih titip saya itu cuman kita bisa mulai dengan sesuatu yang ya paling enteng ya itu nebeng. Nebeng. Mulai aja dulu. Nebeng itu tidak haram. Ya, Nebeng nggak haram ya teman-teman, jadi mulai aja dulu. Nah pemirsa, itu dia obrolan seru kita hari ini bersama Om Eca, Om Heri, dan Om Yuma. Seru sekali tadi membahas banyak sekali experience dari om-om hebat ini dan juga insight-insight baru yang kita dapatkan. Dan sampai ketemu lagi pada episode podcast Autotouch lainnya ke depannya, dan bersama saya Vina Munawar. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Indonesia Indonesia lebih cantik. cantik. cantik.